Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Novida, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cipanas, Kabupaten Cianjur. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Siti Nuraini. Beliau adalah rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Cipanas dan beliau mengampu mata pelajaran informatika. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bu Aini, sebelum kita melaksanakan observasi kelas ya, hari ini kita akan berbincang terlebih dahulu mengadakan percakapan praobservasi. Dalam praobservasi ini, kita akan berbincang mengenai bagian pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan pembelajaran di kelas Bu Aini ya. Kemudian percakapan ini juga merupakan persiapan awal Bu Aini nanti untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan yang terbaik kepada murid kita. Oke, setelah praobservasi ini, kita akan melaksanakan observasi kelas yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik Bu Aini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pembelajaran di kelas nanti? Untuk tujuan pembelajarannya mungkin saya berharap peserta didik mampu mengakses, mengelola dan mengolah data serta menganalisa data secara efisien, terstruktur dan sistematis. Oke. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Aini capai? Untuk area pengembangan di sini saya mengambil yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan saya berharap peserta didik mampu mencari, meringkas dan memvisualisasikan sekumpulan data ini di kehidupan sehari-harinya. Oke. Untuk Keterampilannya? keterampilannya saya berharap peserta didik mampu merealisasikan atau menggunakan perangkat aplikasi pengolahan lembar kerja ini di kehidupan sehari-harinya. Oke. Selanjutnya ya Bu Aini, bagaimana rancangan pembelajarannya? Seperti strategi, model, atau metodenya bagaimana? Untuk rancangan pembelajarannya, strategi yang digunakan yang pertama saya akan membagi beberapa anak menjadi beberapa kelompok kecil Oke. sesuai dengan jumlah komputer yang ada, dan mungkin setelah itu saya akan membagikan LK sesuai dengan instruksi yang ada juga. Oke. Untuk metode pembelajarannya di sini saya menggunakan blended learning seperti project based learning dan social emotional learning. Mungkin hanya itu. Oke. Berarti ini sepertinya di lab komputer ya, Bu Aini ya? Iya, betul di lab Oke. komputer Ibu. Iya. Untuk media pembelajarannya bagaimana? Untuk media pembelajaran yang pertama saya masih menyiapkan karena tadi saya menggunakan LK, otomatis saya menyediakan LK. Yang kedua saya juga menyediakan PowerPoint untuk media pembelajaran selanjutnya. Setelah itu saya membagikan link video YouTube agar pembelajaran lebih efisien. Iya, betul. Nah, kira-kira, kapan, pelaksanaan observasi pembelajarannya? Untuk waktunya ya, Bu, ya. Ya. Untuk waktunya mungkin di hari Kamis, saya mengambil kelas 8C di jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik Bu Aini, hari Kamis ya, Iya, jam pertama sampai jam ketiga. Oke. jam pertama Insya sampai jam Allah ketiga. ya, saya akan observasi ke kelasnya Bu Aini dan mencatat nanti segala hal apa saja ya yang terjadi di dalam kelas tersebut. Oke, sebelum, kita akhiri diskusi ini ya, Bu Aini, kira-kira apa yang bisa Bu Aini dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya secara pribadi saya mendapatkan yang pertama mungkin kesiapan nanti saya pada saat kita observasi ya, Bu, ya. Lebih tepatnya saya diobservasi. Setelah itu saya juga berharap murid atau peserta didik mampu menerima metode pembelajaran yang saya berikan serta memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Aini ya sudah saya catat semuanya. Terima kasih juga atas kesediaan waktunya ya. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis ya, jam pertama sampai jam ketiga. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali nanti di observasi kelas juga di percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran kali ini saya berharap kalian mampu mengakses, mengelola, dan mengolah data secara efisien serta struktur dan sistematis. Baik, kita mulai, yaitu yang pertama tentang data. Di analisis data itu ada apa sih? Ada yang namanya Excel. Excel sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 di semester kedua. Kali ini kita tinggal melanjutkan saja. Di sini kita akan belajar yang pertama yaitu pencarian dan pengolahan data. Nah, untuk pencarian dan pengolahan data itu beserta visualisasi di dalam pembelajaran lembar 3 kita menggunakan fungsi statistik. Ada yang tahu fungsi statistik buat apa? Statistik buat apa? Untuk mengolah data. Terus untuk apa lagi? Mengelola data. Terus untuk apa lagi? Memperoleh data. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Ridwan? Randi? Tidak? Oke. Batas apa statistik tadi untuk mengolah data, untuk apa lagi tadi? Mengolah data. Oke, fungsi statistik. Fungsi statistik sering dipakai untuk perhitungan dan analisis data. Biasanya agar lebih cepat mengolah data itu kita menggunakan fungsi statistik. Kayak kalau seumpama di Microsoft Excel itu ada biasanya kalau kita bikin tabel nilai harus ada yang pertama rata-rata, nilai rata-ratanya berapa. Nah, kita menggunakan fungsinya, rumus fungsinya di fungsi statistik. Yang pertama ada average atau rata-rata, yang kedua ada fungsi sum atau penjumlahan, yang ketiga ada fungsi maksimal atau nilai tertinggi. Ada yang keempat ada fungsi minimal atau min yang biasanya digunakan untuk data terkecil. Ada juga count untuk perhitungan. Ada juga fungsi if. Fungsi if itu biasanya kalau seumpama nih kalian itu bisa dikategorikan lulus atau tidaknya menggunakan fungsi if. Contohnya nilai kalian lebih dari 70 artinya kalian dinyatakan lulus. Kalau nilai kalian kurang dari 70 dinyatakan tidak lulus. Itu fungsi if yang ada. Oke, ada rata-rata. Rata-rata tuh biasanya untuk perhitungan nilainya itu di keseluruhan. Berapa rata-rata per kelasnya atau berapa rata-rata nilai yang kalian peroleh dalam satuan data yang ada di raport kalian. Atau biasanya kalau kalian nanti di dunia pekerjaan, gimana sih cara merata-rata ini? Berapa pemasukan dan berapa pengeluaran bisa menggunakan fungsi average ini atau fungsi rata-rata. Silakan dibuka buku catatannya. Setelah ini kalian catat terlebih dahulu rumus-rumusnya ya. Nanti setelah itu baru kalian praktekkan. Nah, untuk fungsi rata-rata itu contoh penulisannya biasanya sama dengan average rank data. Rank data itu dia merujuk ke mana yang akan kalian rata-ratakan nilainya. Biasanya kalian blok terlebih dahulu, contoh kayak ini IPA. Nilai IPA kalian ingin merata-ratakan, jadi di blok satu kolom itu di blok. Nah, setelah di blok nanti kalian masukkan rumusnya, setelah itu di enter. Seperti itu. Yang ini ya, sama dengan sudah ditulis itu untuk rumusnya. Sama dengan average misalnya. Average. Nah, setelah kalian menulis sama dengan average ini, biasanya di Excel langsung
kodenya atau simbolnya itu menggunakan titik koma, kalian ikuti. Nanti kan di bawahnya suka ada tuh keterangannya, silahkan diikuti. Setelah itu blok selnya kayak ini, B dari B2 sampai B6. Tergantung kalian nulis nilainya di sel berapa. Contoh kalian nulisnya di sel 1, yang sel C1, kalian blok dari C1 sampai C berapa. Tergantung kalian nanti membuat tabelnya. Setelah itu tinggal tutup kurung, habis itu di enter saja. Nanti otomatis nilai rata-ratanya akan terbaca atau langsung terlaksana ya. Setelah itu fungsi sum atau penjumlahan. Di sini untuk fungsi sum atau penjumlahan ini rumusnya sama seperti tadi, sama-sama menggunakan sama dengan untuk awalnya. Setelah itu sama dengan masukkan sum. Setelah itu nanti ada di bawahnya, silakan diklik saja. Masukkan selnya seperti tadi. Contoh yang ini dia dari sel B2 sampai B6. Nih, dari atas ini sampai ke bawah ini disebut dengan sel B2 sampai sel B6. Setelah itu ditutup kurungnya, lalu di enter saja. Selanjutnya fungsi maksimal biasanya digunakan untuk nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini yang di sini biasanya dia menggunakan rumusnya sama dengan, masih dengan sama dengan. Jadi kalau kalian memasukkan rumus di Excel jangan lupa sama dengan dulu. Sama dengan, setelah itu nanti blok dari C2 sampai C11 tergantung berapa jumlah sel yang ada di data kalian. Setelah itu seperti tadi ditutup kurung baru di enter. Selanjutnya fungsi minimal atau fungsi angka terendah, nilai terendah. Nilai terendahnya berapa? Kita juga sama masukkan sama dengan minimal. Buka kurung di blok dari sel yang pertama sampai sel yang terakhir. Setelah itu ditutup. Untuk fungsi if kita di sini menggunakan rumus fungsi if tunggal yang menunjukkan benar dan salah atau lurus dan tidak. Lurus dan tidaknya itu tergantung kalian memasukkannya. Contoh di sini dia keterangan lurus atau tidak nih dia menggunakan rumus if dalam sama dengan if dalam kurung E2 yang ini. Ini dia E2-nya berapa? Dia lebih dari 140 atau tidak? Kalau dia lebih dari 140 artinya dia lurus. Kalau dia kurang dari 140 artinya gagal. Dia menggunakan rumus yang ini. Terlihat tidak? Rumusnya kelihatan tuh yang ini nih. Sama dengan if E2. E2 itu yang ini, yang paling atas yang 150 itu E2. Artinya sel E nomor 2. Setelah itu di sini sama dengan lebih dari 140 titik koma tanda petik lurus. Tanda petik lagi titik koma tanda petik gagal. Kalau seumpama sudah seperti ini silakan ditutup kurung, nanti langsung
belajar dari kesimpulan pembelajaran ini apa? Hasil kesimpulannya kita belajar untuk membuat atau mempermudah pengolahan lembar kerja dengan fungsi statistik. Minggu depan kita coba lagi belajar lebih jauh lagi tentang statistik yang lainnya. Lebih dari ini, mungkin kiranya cukup segini aja dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Novida, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cipanas. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Ibu Siti Nuraini. Beliau adalah rekan sejawat saya yang mengampu mata pelajaran informatika. Juga Ibu Vera, beliau merupakan pengajar praktik pada pendidikan CGP angkatan 9. Baik, Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Vera baik ya? Oke, Alhamdulillah. Bu Aini, ada percakapan kita kali ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan ya. Tujuannya untuk berdiskusi dan mencari solusi jika terdapat kendala-kendala atau hambatan yang Bu Aini alami. Untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya bagaimana perasaannya nih Bu Aini setelah observasi? Alhamdulillah untuk perasaannya senang ya Bu ya, karena sejauh ini rencana yang saya buat sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Oke. Bu Aini bisa ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Untuk area pengembangan ada 2 ya Bu ya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Oke, baik. Untuk pengetahuan itu saya berharap peserta didik mampu mencari, meringkas, dan memvisualisasikan lembar kerja ini di kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilannya saya berharap peserta didik mampu mengaplikasikan pengolahan lembar kerja ini di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Menurut Bu Aini ya, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi ya, sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Sejauh ini area pengembangannya yang saya lakukan di dalam kelas sudah cukup berhasil. Oke, iya. Oke. Kemudian menurut Bu Aini, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu Aini hadapi ya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Untuk kendalanya ada beberapa mungkin ya komputer yang tidak kompatibel atau tidak bisa digunakan. Karena mungkin sejauh ini saya tidak tidak memposisikan berapa komputer yang harusnya bisa digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan. Oke, itu hambatan ya. Oke. Kalau solusinya bagaimana? Untuk solusinya mungkin ke depannya alangkah lebih baik dicek terlebih dahulu berapa komputer yang kompatibel yang bisa digunakan untuk area pembelajaran. Terus setelah itu baru dibagikan kelompok sesuai dengan komputer yang ada. Oke. Kira-kira kapan Bu Aini bisa melakukan rencana tersebut? Nah, untuk rencana mungkin di pertemuan berikutnya di kelas yang akan datang. Oke, baik. Baik Bu Aini, rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai ya. Diawali dengan kegiatan kita berdiskusi pra-observasi, kemudian observasi kelas, juga pasca observasi yang hari ini sudah kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aini, juga kepada Ibu Pepe, Ibu Vera ya, yang sudah memberikan waktu untuk kita berdiskusi ini. Baik, untuk observasi kali ini ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.